Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah sedekah. Always playing today's best music, Kiss FM. Today's best music, Kiss FM. Today's best music, Kiss FM. Kiss FM. Always playing today's best music, Kiss FM. 96.2 Kiss FM dari Interactive Radio. Selamat siang. Sekarang? Emang sekarang siang? Siang. Oh iya Jam siang. 2 kan? Iya siang. Selamat siang kawan Kiss. Kan batas sore itu jam 3. Oh batasnya jam 3. Iya. Kalau jam 4? Jam 4 sore banget. Oh gitu. Kalau senja jam berapa senja? Jam maghrib lah ya. Setengah 6. Oh berarti kalau senja itu sekitar jam 5 sampai jam 6 lah ya. Iya. Pertengahan itulah sudah senja. Ya perbatasan ya. Iya. Sore ke maghrib. Perbatasan Jember Lumajang. Jauh banget. Gimana kabarnya Nadif? Baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Tapi Kesibukan gimana kesibukan? kesibukannya apa ya? Gak ngapa-ngapain. Gak ada kesibukan. Kenapa Anda kayak saya tanya Anda kayak panik gitu, kayak ngerasa kayak pertanyaan saya mencekam, padahal Enggak, biasa aja. Bukan mencekam. Apa? Tapi ini nih kayak apa ya? Apa? Ini for your information aja ya kawan Kiss ya. Kita ini baru pertama kali loh. Dari awal sampai sekarang. Baru. For the first time. Jadi PDKT kan. Aduh PDKT. Deg-degan dulu, Kamu deg-degan deg-degan ketemu aku. Iya, Ini nanti aku lulus dulu ya. Jangan dong. Geri. Kita di sini bakal nemenin kawan Kiss sampai jam 4 ya. Jam 4 ya, Div ya. Jam 2 sampai jam 4 selama 2 jam ke depan kita bakal nemenin kamu. Untuk ngebahas apa? Apa nih? Apa? Enaknya apa? Apa enaknya? Ngomongin tentang gini. Tadi kan Nadif bilang pendekatan. Iya. PDKT. Nah, PDKT itu kan kita harus tahu personal masing-masing nih. Iya, Kita harus tahu karakteristik orang masing-masing. Nah, setiap orang kan pasti punya brandingnya sendiri nih. Pasti. Nah, karena kita udah ngomongin sana, kita akan ngobrolin tentang personal branding. Widih, bagus kan tuh bridgingnya. Ayus asik. Dia bahagia banget. Kita harus tanya, kenapa hari ini Ayus sangat bahagia powerful? Enggak. Aku emang orangnya agak receh ya. Oh, agak receh. Jadi dikit-dikit ketawa. Oh gitu. Aduh, kenapa? Ya, kita lagi first time ya. Ternyata Ayus. Aku salting diliatin Nadif. Oh, salting. Padahal aku ngeliatin Ayus loh kawan. Gitu. Aku ngeliatin diriku sendiri. Mixer. Mixer. Gak mungkin dong kata ya, jadi kawan Kiss kita akan ngebahas personal branding ya. Personal branding. Untuk tahu tentang personal branding lebih jauh, kita akan bahas lebih lanjutnya nanti ya. Nah, kita akan kupas-kupas. Kita akan kupas walaupun tidak tuntas. Gak apa-apa. Menurut saya kebeler gak apa-apa. Apa itu kebeler? Keseset. Oh, gitu. Apa sih? Gores. Kegores. Gitu. Nah, jadi kita akan ngebahas buat untuk lebih tahu lagi. Makanya kawan Kiss jangan kemana-mana, tetap aja di DJ Junior Program bersama Ayus dan Nadif sampai jam 4. Always playing today's best music, Kiss FM. Selir hatimu untuk selamanya. Kenapa nih? Kamu kok aku rela. Ayus menghayati banget ya lagunya dari Triat ini ya, Selir Hati ya. Kenapa? Pengalaman? Enggak apa-apa. Kirain pengalaman. Enggak punya pengalaman tentang cinta-cintaan. Oh, enggak punya. Masa sih? Perlu disepil nih kayaknya Ayus nih. Harus disepil nih kayaknya. Nah, kita tadi ngebahas tentang personal branding. Personal branding dong. Tapi apa sih personal branding itu? Nah, personal branding itu ya kawan Kiss ya, buat kalian-kalian yang masih bingung tentang personal branding. Personal branding adalah persepsi seseorang yang kamu bentuk terhadap dirimu dan apa yang bisa kamu tawarkan secara profesional di masa depan. Waduh.
Jadi profesional, Personal, Pak. personal. Bukan profesional. Personal branding ini itu bisa ini ya kayak mempengaruhi Yap. nilaimu. Nilai. Jadi kayak misalkan gimana sih cara orang tahu kamu gitu. Mm-mm. Misalkan ada orang namanya Adit gitu. Adit itu orangnya pinter, pinter terus tapi penampilannya agak biasa aja. Terus Pinter. kacamata, nah gitu biasanya kayak personal branding. terus kayak kenal Adit nggak? Oh Adit yang pinter kacamata itu. Nah. Nah itu personal brandingnya Adit. Itu juga, dan juga bisa jadi kayak kamu punya temen namanya Ayus, dia Mm-mm. kaya, baik hati dan tidak sombong. Widih, amin. Iya kan? Pasti orang kan kalau tanya, kamu tahu Ayus gak? Oh tahu, yang tidak sombong dan baik hati. Oke. Ih, Oh yang di- kaya juga kan? Oke. Anda ini ya cukup menjilat ya. Nah ini bukan menjilat. Contoh. Contoh, Mm-mm, sebatas mm-mm. contoh gitu. Dan personal branding itu bisa dilihat, bisa terlihat lewat cara berpakaian, berbicara Bisa. hingga gadget atau kendaraan. Tuh kan tadi yang aku sebutin tuh tadi Iya, kan. Tadi. Baik, Dasar-dasarnya lah ya. baik kacamata dan lain-lain. Kacamata. Dan kayak apapun yang melekat pada orang itu dilakukan secara konsisten serta disadari orang lain, maka itu bisa membangun personal branding kamu tanpa disadari. Nah, jadi personal branding ini penting ya kawan kita. Mm-mm. Karena orang-orang tuh mengenal kamu kayak apa gitu. Nah, iya ya kan? bener. Misal kayak Nadif gitu. Oh, Nadif yang pakai mobil merah itu Oh, gitu. iya, mobil merah pickup pastinya. Emang udah pick up Gak ada. Ya bisa. Jadi kayak orang tuh lebih mengenal kamu lebih enak, lebih gampang. kan? Bener. Jadi kalau kamu gak punya personal branding, misalnya tadi Adit yang mana? Kan Nah, nggak tahu. Nggak tahu. Ada kan banyak nih. Mhm. Adit yang mana dulu? Adit yang mana nih, Adit gitu. yang jual bubur di depan, Heeh. Adit yang jual mie goreng, Heeh. atau Adit yang burjo? Atau Adit Sopo Jarwo. Adit Iya. Sopo Boleh juga kan? Makanya harus punya personal branding macam-macam. Tapi buat apa sih personal branding tuh manfaatnya? manfaatnya Nah, ini tuh dilihat dari pengertian konsep tadi di atas tuh ya. Yap. Itu untuk membangun kesan positif seseorang terhadap dirimu. Namun sebenarnya lebih dari itu karena personal branding itu bisa menjadi investasi di masa depan. Nah, sebenarnya manfaatnya itu tadi selain sebagai pembeda ya, Mhm. sama orang lain juga sebagai daya tarik untuk Mhm. promosi gitu. Jadi kamu juga kualitas. Nah, Jadi bener. kamu misal ya jualan ya. Misal nih, ayo jualan es cendol nih. Mhm. Dia personal brandingnya misal dia artis selebgram, Mhm. selebgram TikTok Mhm. atau selebgram apalah ya. Mhm. Dia jualan es cendol. Es cendol Ayus. Oh, ini yang di TikTok. Iya, Ini selebgramnya. sih benar-benar. Gitu Kalau kan. kalau nggak misal kayak ada orang gitu yang dia jago bikin kue Nah. dan emang kuenya terkenal enak. Nah, Ketika dia membuka Usaha toko baru. kue, membuka Toko toko kue. usaha toko kue, orang-orang tuh pasti bakal tahu kayak, oh ini Ayus sampai jangan Ayus jangan terus Ayus dong. Siapa dong? Yang- Ajeng. Ajeng gitu Ajeng. misalkan Ajeng, oh ini Ajeng yang buka toko kue ini nih yang emang enak gitu. Jadi kayak Oh, orang langsung gitu. ke sana semua sebagai pemasaran lah salah satunya daya Nah. tarik tadi. Makanya itu jadi apa ya? Gak heran kan misal kayak toko-toko politik Mm-mm. atau influencer ketika mereka membuka usaha baru atau mereka punya apa ya kegiatan baru Mm-mm. yang itu baru mulai dari nol, Hmm? dia langsung meledak. Dar Dar-dar, gitu ya kan? Ha. Jadi langsung kayak rame, laku keras, cabang lagi cabang lagi. Itu gitu. bukan karena pesugihan ya kamu? bukan karena pelet. bukan juga karena emang gimana gitu ya, tapi emang karena personal brandingnya udah Personal kuat. brandingnya udah kuat. Kan ada juga kayak brand-brand yang dia kayak misal kayak oh tanggal segini brand ini ngeluarin kaos baru nih. Heeh. Nah itu kan pasti kayak langsung rame gitu dalam waktu kan ada juga yang kayak sepatu, kaos dan lain-lain yang Nah. dijual di online tuh kayak ludes dalam sekitar waktu 5 menit. Nah, Ludes itu dalam juga. waktu kurang lebih 1 jam. Ludes berapa unit. Itu kan karena emang personal brandingnya udah kuat. Misalkan kayak brandnya itu bagus, Nah, awet, kualitasnya awet dan bagus. lain-lain. Ya karena memang mungkin ya orang-orang Indonesia terutama ya. Mhm. Ini kayak itu kok rame sih pasti pesugihan. Iya. Ya kan? Ais pernah nggak Waduh. berpikiran kayak gitu? Misal nih ya. Enggak, aku ada nggak pernah. usaha. Nih kita nggak tahu pertama misal nggak tahu personal branding. Oke, ya. oke, oke, Misal oke. nih, misal ada toko nih, baru buka sehari. Terus lah dari selanjutnya kok rame. Terus mungkin itu kok yang nyisor pawanan waktu Yuli. Tapi ada Pak. Tapi ada Pak. Tapi Gimana, ada. gimana? Ini kita ngomongin tentang ini ya buka cabang dan lain-lain ya. Nah, ya. Ada satu brand. Satu Saya brand. tidak mau sebut. Ya, emang nggak boleh dong. Nggak boleh disebut di disebut. sini. Ya. Dia dalam kurun waktu kurang dari sebulan, 1 bulan. gerainya sudah banyak di Jember.
Oh ya, tahu. Nah, itu kalau ngomong pesugihan nggak bisa. Dong. Nggak bisa karena Nggak bisa. emang berarti personal brandingnya udah kuat banget Udah itu. kuat. Mm-mm. Meskipun di Indonesia masih asing ya. Iya, Maksudnya di Jember masih asing. di Jember masih belum ada kan awalnya. Baru Awalnya ada belum beberapa gerai doang. Gerai Terus doang. dalam waktu kurang dari 1 bulan dia udah banyak banget di Ya. mana-mana. Karena pertama udah terkenal di luar Jember, Di luar kota-kota Jember, besar pasti kota-kota besar Heeh. ada kan. Dan itu juga merupakan brand yang emang enak gitu loh dalam segi rasa dan lain-lainnya. Dan kemasannya menarik juga. Kemasannya kan? menarik juga. Brandingnya bagus. Makanya nah itu. diterima, kan? Makanya itu perlunya personal branding. Itu cilok. Ini masalahnya tadi cilok. Bagus. Iya kan? Bagus kan? Nah ini kawan Kis nih, kalau misalkan kawan Kis punya personal branding, Nah, mau personal branding apa sih yang dibikin? kayak contohnya tadi ya bisa usaha, Hmm. bisa dari diri sendiri. Iya. Misal kalian punya teman baru atau di lingkungan baru kan, otomatis kalian harus memperkenalkan diri nih. Mm. Jadi kalian kan harus membuat personal branding. Nah itu kayak gimana nih, kayak, aku ini orangnya happy Q. Biasanya personal branding bisa dibikin bisa dari orang lain. Boleh banget gitu. Mm-mm. Jadi gabungan di mana? Langsung aja pertanyaan tadi ya, kalau Ya. misalnya pengen bangun personal branding, mau personal branding apa yang dibangun? Langsung aja gabungan di WhatsApp kita di 081559500962. Kita tunggu sampai jam 3. 3. Always playing today. Best music hits FM. The radio station you can't live without. This is your radio. I'm not the only one dari Sam Smith. I'm not the only one. Kamu mirip banget kayak Sam Smith. Sam Smith sapas Nah aku sama Nadif nih mau ngingetin gabungan ya ke kawan Kis nih. Tadi pertanyaannya tuh, kalau kamu pengen punya personal branding apa sih yang pengen kamu bangun? Yoi, langsung aja gabungan di mana Nadif? 081559500992. Kita tungguin sampai jam 3. Today's best music Kiss FM. Today's best music Kiss FM. Kiss FM. Ya, masih barengan Ayus dan Nadif di Junior Program. Waduh. Kenapa Anda ngikutin terakhir doang? Karena tadi masih bernafas dulu. Oh gitu. Anda sekarang nggak bernafas emang? Bernafas sih. Oh, gitu. Tadi bernafas yang Oh gitu. mendalam. Enggak dong, kayak ikan gitu. Enggak dong. Ada gabungan siapa Nadif di sana? Nah, kita mau bacain gabungan nih dari kamu kawan Kis, dari Yayu. Oh dari Mbak Yayu. Apa Dari katanya? DJP Yayu. Assalamualaikum Bapak Nadif dan Bapak Ayus. Waalaikumsalam. Metsuri juga. Personal branding yang pengen aku bangun adalah difabel jagoan masak. Soalnya aku hobi masak di sini, cuman hanya sebagian orang yang tahu pekerjaanku. Dan kebanyakan mereka cuma berpikiran negatif tentangku. Tapi aslinya aku di sini punya personal branding, yaitu difabel penjual gas dan arek musola. Keren. Keren. Personal branding yang bagus ya. Ya, dan request nih dari Mbak Yayu ini ya. Apa? Charlie Puth fit Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. We don't talk anymore. Gitu. Nanti diputerin ya Mbak Yayu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terus di sini ada gabungan juga dari Adnan. Adnan gimana? Adnan bilang kalau aku pengen bangun personal branding tuh yang emang kayak aku cowok keren, cool. Gitu. Oh, gitu harus Cool corporal. gitu. Kan biasanya cowok gitu ya. Cowok itu pengen kayak ngebangun personanya tuh kayak cowok Nah. yang cowok yang cool, Nah, itu. yang keren Yang gitu. keren. Soalnya kan katanya cewek-cewek suka sama cowok-cowok yang cool gitu kan. Heeh. Yang dingin. Yang dingin. Soalnya berdiri di depan kulkas. Juga kadang kepalanya diisinya es batu yang balokan. Gede gitu kan. Iya. Itu cool banget itu. Cool banget itu Cool beneran kayak di tasnya tuh isinya es batu doang. Es batu doang. Cool banget itu dah. Bukan gitu maksudnya. Cool itu dia kayak misterius. Oh, misterius. Ya, ntar kelihatan orang sembunyi. Maling kali. Bukan maling juga dong. Gitu. Maling. Jadi gitu ya kurang lebih apa namanya? Personal branding yang bisa dibangun ya. dan juga ini aku bakal sebutin beberapa sih. Bentar. Oke. Kamu ngomong apa dulu gitu sambil aku? Oh ya. Jadi sebenarnya Ayus tadi aku kesini makan
Enggak Jadi gini kayak nih. gitu. Nih cara-cara membangun personal branding. Personal branding. Nah, itu pertama tentukan tujuanmu. Jadi tujuan kamu mau membuat personal branding itu apa? Nah. Tapi juga biar apa namanya? Banyak rancu lah ya. Ini mudah dikenal orang. Nah, dan juga kan dan kalau- hal positif. Ya, dan kalau kalian punya tujuan untuk personal branding kalian sendiri kan, jadi jelas gitu loh. Nggak Iya. tiba-tiba misal kalian personal branding itu hanya buat ya udah show off aja. Jangan. Nggak dong, jangan Ha. dong. Terus kedua, lakukan riset terlebih dahulu. Personal branding adalah hal yang tidak bisa kamu lakukan tanpa strategi matang. Pada akhirnya kamu perlu bersaing dengan orang lain juga yang berusaha membuat branding diri yang lebih memukau gitu. Nah, Hmm. jadi personal branding ini penting banget Penting kawan, banget. di dunia kerja, di lingkungan, Nah. atau buat kalian yang masih sekolah di dunia sekolah. benar. Karena untuk mengenal seorang tuh lebih detail tuh penting banget. Itu lebih dikenal lah ya. Yoi. Jadi Terus nantinya lanjut. ketika kalian punya personal branding, Ha-ha. itu ngapain enak? Ya, terus yang ketiga, tentukan karakter yang ingin kamu tonjolkan. Waduh, apa itu? Misalkan kamu orangnya ramah, humoris gitu. Jadi itu bisa kayak, oh kayaknya asik nih kalau misalnya diajak nongkrong, diajak ngobrol gitu. gitu. Misalkan kamu bisa ngedit pakai aplikasi editing. Udah geduk. Bukan jedak jeduk yang lebih kompleks lagi, Oke. pakai begitu banyak. Ya. Itu bisa kayak dia juga ngedit gitu. Dan keempat, jangan berbohong. Yoi, karena berbohong itu dosa. Kalau misalkan itu ya itu aja. Jangan iti. Jangan iti. Iya. Terus yang kelima itu jangan tunda lagi, ayo lakuin sekarang. Yaps, itu penting banget. Yaudah kawan guys, terima kasih ya yang udah gabungan. Terima kasih juga tetap stay tune di kita Yoi. di judul program. Sampai jam 4. Today's best music, Kiss FM. Today's best music, Kiss FM. Kiss FM. Kawan Kiss FM, waktu telah menunjukkan pukul 14:59 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya dikumandangkan panggilan sholat asyar untuk Jember dan kawasan yang sewaktu. Today's best music, Kiss FM. Today's best music, Kiss FM. Kiss FM. Masih barengan Ayus dan Nadif di junior program. Udah nggak usah banyak-banyak, Oh, iya. ini nyatu aja. Gak apa-apa, itu kan sebagai opening di interval kedua kita. Oh gitu, jadi harus ada panjang. ciri khasnya. Jadi harus panjang gitu ya. Yoi. Tadi kita udah ngebahas tentang personal branding. Personal branding. Setelah ini kita akan bahas Tentang Tentang- gimana? Ikan personal branding kan butuh banget mengenal diri sendiri. Tapi gimana sih caranya kita mengenal diri sendiri? Nah itu kita akan ngasih tips and trick bagaimana cara kita Tips and mengenal. trick Widih, tips and trick banget gak tuh? Tips and trick cara mengenal diri sendiri. Yoi, gimana nih tips and triknya dari untuk mengenal diri sendiri, Ayus? Gimana caranya? Jati ya? diri lah ya. Iya, jati diri lah ya. Jadi kita kayak jati diri itu apa sih? Jadi Ya itu kan? adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh setiap orang. Setiap orang. Ada pepatah mengatakan mengenal diri sendiri adalah awal dari kearifan. Yang artinya itu Kearifan. juga mengenal jati diri. Gimana nih? Gimana yang benar yang benar? Mengenal jati diri Ah, sendiri, maka diri manusia sendiri. bisa menentukan kebahagiaan apa yang ingin dicapai. Yoi, karena dengan jati diri kita itu bisa melakukan apa aja. Bener banget. Kan banyak nih orang-orang nih. Aku kalau pandanganku ya, banyak orang-orang di luar sana, terutama orang-orang bule ya. Mereka itu kayak harus mencari jati diri itu sampai keliling dunia loh. Iya, serius. Ada beberapa Oh, ya. ada. Ada beberapa. Ada beberapa. Kadang ada yang sampai dia ngelakuin banyak hal, dia pindah-pindah tempat kerja, Oke. dia pindah rumah. Karena alasannya cuma satu, Apa? mencari jati diri. Enggak, maksudnya gini, pindah rumah untuk mencari jati diri itu gimana ceritanya? Mungkin di lingkungan rumah dia waktu itu dia nggak cocok dan dia tidak menemukan jati diri aslinya. Jadi dia tidak bisa I see. Produktif lah. Oh gitu. Dan gimana sih caranya jati diri itu terbentuk? Nah, jati diri itu bisa terbentuk dari gabungan antara faktor internal, genetik, kepribadian dan sebagainya. Dan juga faktor eksternal, yaitu lingkungan. Nah, dan identitas seorang remaja berkembang saat mereka mencoba berbagai macam peran di lingkungan yang berbeda-beda.
seperti di sekolah, rumah, dan lingkungan lainnya. Hal-hal itu memberikan kesempatan untuk mereka bisa mengeksplorasi nilai-nilai kepercayaan, etika, spiritual, dan seksualitas mereka sendiri. Nah, jadi kayak jati diri ini memang susah gampang lah ya untuk menemukannya. Gimana Susah maksudnya? gampang. Kok Jadi kayak gimana ya? Kayak antara easy ya, nggak easy banget, susah ya nggak susah banget. Iya sih. Yang kalau misalkan udah tahu triknya tuh pasti tahu lah. Pastilah. Tips and triknya ini juga ada nih kawan Kis buat kamu yang ingin mencari jati diri kamu nih ya. Nah, Yang pertama, jangan dibahas dulu sekarang. Oh, nanti. Nanti aja kita bahas. Kita bahasnya nanti. Kita bahasnya nanti. Kita tadi jelasin beberapa tentang jati diri ya. jati diri. Jati diri. Jadi kawan Kis nih, kalau apa ya jati diri? Sejauh apa sih? Widih. Sejauh apa sih kawan Kis sudah mengenal jati dirinya? Nah, itu penting banget. Yoi. Sejauh apa? Sejauh Jakarta Jember? Widih, atau sejauh Sabang sampai Depok? Jauh. Jauh juga kan? Jauh juga. Jauhannya Tahu jauh. Depok? Tahu. Oh ya udah. Tahu. Nggak memastikan aja tahu Depok nggak? Tahu dong. Tahu. Bukan di Rambi kan yang penting. Bukan. Jadi langsung aja nih kawan Kis, hubungan di mana Di Nadi? 08155955062. Kita tungguin sampai jam 4. Number one radio station. FM. Your day sounds better with your music and your station playing on the background. Masih barengan Ayus dan Nadif di Iya, DJ Junior Program. Udah sore aja ya. Wow. Oh, ada wow-wow-nya. Iya, nambah-nambah. Nambah-nambah juga. Iya. Jangan banyak-banyak dong. Hah? Nanti bayarnya lebih. Aduh. Tadi kan kita udah ngomongin tentang jati diri. Nah, gimana sih caranya mencari jati diri tuh? Yoi. Jadi ada tips and tricksnya nih buat kamu kawan Ki. Yoi. Ada apa aja dulu? Yang pertama. Yang pertama nih ya Yus ya. Mengenali diri dengan mengetahui bakat. Waduh. Jadi kalian harus tahu nih bakat kalian apa aja. Dan hobi kalian tuh apa sih sebenarnya gitu. Dan yang kedua mengenali kepribadian. Setelah itu mengenali waktu produktif. Dan yang keempat menentukan tujuan hidup. Dan yang terakhir nih kawan Kis nih ya, ketahui kekuatan kelemahan kamu. Masih ada. Oh, ada. Tentukan apa yang membuat kamu merasa satu nyaman lagi. Serta dan sediakan waktu untuk diam-diam merenung. merenung. Waduh. Ini merenung ya, bukan overthinking ya. Beda. Beda. Merenung tuh kayak lebih mengevaluasi diri. Kalau overthinking itu kayak Ya berpikiran berlebihan aja. gitu. Tapi kalau misalkan ngebahas tentang jati diri, kamu tuh udah sejauh mana sih Div tahu jati dirimu? Jauh Rambi Puji Tanggul. Windi, serius. Ya jauh apa ya sebenarnya aku juga belum tahu banget tentang jati diri aku ya, tapi aku sekarang udah belajar untuk memahami lah diri sendiri gitu. Gitu sih. Jadi kayak oke, akhirnya menerima lah ya. Oh gitu. Kalau Ayus nih gimana? Kalau aku sih aku ya. Kalau aku tuh kayak orang tipikal orangnya ya. Tipikal orang yang kayak selalu kelihatan bahagia, ngerti nggak sih, Widi? Gimana? Bisa serius, bisa bercanda gitu maksudnya. Maksudnya gimana nih? Bisa serius, bisa bercanda? Ya ini, misalnya nih ada sesuatu yang mengharuskan itu serius, ya bisa serius, bisa diajak ngobrol serius. Berarti? Tapi ketika santai ya bisa diajak bercanda, bisa diajak ngobrol apa aja gitu. Berarti yang nggak ngeplot serius terus bercanda terus bisa menyesuaikan lah ya. Bisa menyesuaikan lingkungan. Kalau kawan Kis nih, sejauh apa sih mengenal jati dirinya kawan Kis? Kita tunggu ini. Langsung aja WhatsApp ya. Yaps. WhatsApp di 081559510962. Kita tungguin sampai jam 4. Your music, your request. This is Kiss FM. Masih barengan Ayus dan Nadif di DJ Junior Program. Panjang banget Pak. Iya. Masih ngebahas tentang jati diri, tentang jati diri. Iya. Apa nih? Apa yang bisa kamu dapatkan lagi tentang jati diri, Div? Menurutmu sendiri? Aku, misal nih ya, dari persoalan makanan nih bisa dinilai kan. Waduh. Kenapa makanan? Iya, karena dari jati diri kita bisa melihat orang itu, dari makanan kita bisa melihat jati diri dia. Kok bisa? Menurut aku Kok bisa? gitu. Kok bisa enggak? Apa membuat Anda opini Anda membuat Anda berbicara seperti itu? Apa? Karena ya
Memang seperti itu. Karena orang nih ya, misal contoh orang suka pedes. Oke. Orang suka yang nggak pedes. Orang suka pedes itu biasanya identik sama orang yang pemberani dan dia gentleman lah. Iya. Ya. Yakin. Contoh, kalau aku penilaiannya seperti itu. Nggak Gitu. tahu ya orang lain ya. Karena kan penilaian pribadi beda-beda gitu loh. Juga bisa jadi yang suka manis-manis berarti orangnya dia tuh sweet, lembut. Widih. Ya kan, lembut. Widih, boleh. Berarti orang-orang yang suka makan gula itu lembut dan juga gak kasar gitu. Oh gitu. Kalau menurutku ya, orang yang suka ngelamun itu, biasanya dia suka Tempelan menyendiri. Bukan ketempelan jin. Enggak. Ini kita tidak berbicara tentang ke arah sana ya. Oke. Bukan. Menurutku ya, orang yang suka ngelamun itu biasanya dia suka menyendiri pertama. Kalaupun dia suka di tempat rame, misalkan dia suka ke tempat rame ya, kayak nongkrong dan lain-lain, dia pasti ketika sampai kamarnya, dia tuh bakal bengong dan cuma overthinking doang. Nangis. Bisa jadi. Menurutku kayak gitu. Oh, bisa gitu juga. Iya, bisa kayak gitu juga. Jadi orang yang suka bengong itu kayak gitu. Ataupun suka overthinking ya. Kayak gitu, biasanya suka di kamar aja mikirin hidupnya dan lain-lain. Bisa juga, dan juga kan biasanya orang yang suka bengong itu kadang dia bengong. Kadang dia kayak bingung mau ngapain. Bisa jadi. Berawal dari gabut, terus dia bingung mau ngapain, akhirnya bengong, tempelan. Ini ada yang gabungan nih, Siapa tuh dari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ais dan Bapak Nadiem. Gimana? Kalau kata Mbak Yuni, kalau aku caranya adalah mencintai diri sendiri, temukan kelebihan dan kekurangan diri, menentukan tujuan hidup, introspeksi diri, dan jangan mudah menyerah kalau apa yang kita impikan belum tercapai. Soalnya kalau kita udah kenal sama diri sendiri tanpa insecure dengan yang dimiliki orang lain, insya Allah menjadi proses waktu yang berjalan pun kita bisa semangat berjuang meraih apa yang kita impikan atas izin Allah. Oh gitu. Mbak Yayu positif banget. Iya, positif vibes banget sih. Jadi kayak tercerahkan gitu aku selama ini. Yang selama ini mentok gitu ya. Nggak nemu apa-apa. Sekarang tercerahkan. Thank you Mbak Yayu, keren banget gabungan. Kalau di situ ada siapa, Div? Ada dari Devi. Apa tuh? Waduh, cara aku untuk menemukan jati diri yaitu dengan explore alam. Waduh, keren banget. Mencari jati diri dengan menyatu dengan alam. Nah, itu contohnya kan. Jadi kayak tadi aku di awal bilang kan, banyak orang yang sampai dia mencari jati diri itu sampai dia harus pindah-pindah. Kadang dia harus keliling dunia, atau kadang sampai dia harus mencobakan hal baru, atau dia sampai salto. Waduh. Oh enggak dong. Gitu. Mungkin dia sampai mandi pakai rumput. Nggak bisa dong. Gatel dong. Bisa mandi pakai pasir. Gatel juga dong. Enggak dong, kucing enggak. Itu sebenarnya gatel, Pak. Iya. Kan nggak tahu aja kan. Sebenarnya gatel itu. Udah digarukin belum? Belum dong. takut. Iya, Anda takut kucing. Enggak, bukan takut kucingnya. Ntar kalau digarukin takut dicakar. Oh gitu. Bilang kucingnya bilang bisa garuk Dewi gitu. Oh iya kan gini kan. Bisa garuk sendiri gua. Ini kenapa bahas sampai kucing? Oh iya, gimana? Tentang ini ya, tentang jati diri. Jadi ya banyak cara yang bisa kalian lakukan untuk menemukan jati diri kalian. Ya, kesimpulannya nih bahwa mencari jati diri itu penting karena untuk membuat personal branding di sana biar orang lebih mudah mengenal kamu. Lebih tahu kayak lebih mudah spesifik kayak Nadif yang ini. Ayus yang ini. Jadi orang bisa membedakan kan kamu sama orang lain. Iya, misalnya kayak bisa membedakan Nadif yang ini dan Nadif yang itu gitu. Nah, kadang orang namanya sama semua. Iya, makanya karena nama orang itu ada banyak. Enggak cuma satu. Iya, ada banyak. Jadi walaupun enggak tahu di mana. Jadi untuk membedakan yaitu dari personal branding kalian. Nah, iya, dan juga jati diri kalian. Dan juga kalian harus mengenal jati diri kalian. Yoi. Udah kerasa nih kita udah nemenin kamu ini kawan Kis ya. Selama 2 jam ke depan dari jam 2 sampai jam 4 waktunya kita pamit. Yoi. Terima kasih kawan Kis yang sudah menemani kita dari jam 2 sampai jam 4.
Terima kasih juga yang sudah gabungan dan request-request. Arigato yang sudah dengerin. Arigato, shie. Kamsahamnida. Hatur hunun. Sawadikap. Bukan. Sawadikap itu halo. Halo. Ya, bahasa Thailand. Thailand. Abuk hadir ahulahap. Abulahap. Ya, terima kasih kawan Kiss. Bye-bye. Bye-bye. Always playing today's best music. Kiss FM. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36, "Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala dan Dia tidak akan meminta-minta hartamu."